Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya sayang? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, nah hari ini pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia ya sayang. Nah, baik sebelum kita memulai aktivitas kita, pembelajaran kita, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap yang baik, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima segala pembelajaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak ibu, nah coba kita lihat. Materi kita pada pagi hari ini adalah pengertian iklan ya. Iklan berarti kita tidak asing lagi mendengar yang namanya iklan. Nah, di mana kita sering menemukan iklan? Iya, kita sering menemukan iklan di televisi ya sayang. Pada saat ada film, nah pasti dia iklan kan sayang. Nah, di mana lagi? Di majalah, di koran, ya, di radio ataupun iklan suara ya sayang. Nah, apa itu iklan? Baik. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat ya sayang. Nah, iklan merupakan suatu pesan ataupun keunggulan dari sebuah produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat ya. Nah, iklan disajikan secara menarik ya. Jika tidak menarik iklannya, pasti masyarakat tidak akan tertarik membeli barang yang diiklankan ya. Nah, iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci ataupun gambar sesuai dengan tujuan iklan tersebut ya. Bisa iklan makanan, iklan produk barang ya sayang. Contoh iklan sampo, iklan apa? Makanan ya sayang. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, berikut contoh iklan layanan masyarakat. Nah, tujuan iklan di samping. Coba kita lihat iklan tersebut ya. Iklan tersebut berarti dia iklan sering kita temui di sebuah majalah ya sayang, iklan cetak ya. Tujuan iklan di samping. Coba kita lihat apa? Iklan layanan masyarakat. Mari, jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran ya. Coba kita lihat ada buah-buahan kan sayang? Iya. Apa tujuan, apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut? Coba kita lihat. Tujuan iklan di samping adalah agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan tubuh kita ya. Nah, iklan tersebut mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, ya sayang. Nah, itulah contoh iklan layanan masyarakat, ya sayang. Nah, coba diperhatikan. Oh, berarti ini iklan layanan masyarakat, ya. Nah, berikutnya coba kita perhatikan. Nah, ciri-ciri bahasa pada iklan. Nah, ketika kita membuat sebuah iklan, bahasa kita harus bagus ya, tidak asal-asalan ya. Pasti masyarakat yang melihat, masyarakat yang menonton pasti menilai ya. Nah, bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Mengajak ya. Jika kita menawarkan kepada orang lain, kita tidak boleh memaksakan. Iya, kita mengajak pelan-pelan ya. Tidak beli dulu, tidak seperti itu kan? Iya, kita mengajak. Di sini kita diajak untuk mengajak masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang kita iklankan. Nah, tujuannya agar masyarakat mengkonsumsi ataupun masyarakat ataupun konsumen tertarik ya dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Misalnya tadi ya, iklan layanan masyarakat. Jika kita bagus menawarkan sebuah iklan tersebut, pasti pun orang akan tertarik kan? Iya, dan manfaat dari produk yang kamu tawarkan bermanfaat. Misalnya susu, ya susu untuk
membuat tubuh kita sehat. Nah, barang ataupun jasa yang kita tawarkan harus bermanfaat ya sayang. Nah, jadi tidak asal-asalan ya sayang. Nah, berikutnya ciri-ciri kalimat persuasif adalah ya, ciri-ciri yang pertama bersifat mengajak. Nah, seperti tadi Miss ulangi tadi, iya, jika kita menawarkan kepada orang lain, kita tidak boleh memaksa, tetapi kita mengajak ataupun membujuk agar produk kita dibeli oleh orang lain ya. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan, ayo belilah produk saya. Nah, berguna dan bermanfaat 1000 manfaat. Nah, ayo berarti kita mengajak kan, marilah gunakan produk saya, produk susu ya, susu beruang ya. Nah, berarti kita menggunakan bahasa ayo dan marilah ya. Berarti kita diajak untuk mengajak ya, membujuk. Nah, jadi tidak paksaan ya sayang. Yang ketiga, ditulis secara menarik ya. Jika iklan cetak, nah tulisannya harus menarik, tidak asal-asalan, tidak cakar ayam ya. Nah, di situ diajak untuk ditulis secara menarik. Nah, yang berikutnya dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca dan mendengar akan selalu mengingatnya. Berarti pesan ya. Orang pun akan ingat, oh ini pesannya, ini manfaat dari barang tersebut ya sayang. Nah, berikutnya unsur-unsur iklan ya. Ada beberapa bagian ataupun unsur yang harus kita perhatikan ketika kita membuat iklan agar iklan tersebut efektif dan dapat menarik perhatian masyarakat ya. Ada unsur-unsurnya agar bisa tertarik masyarakat mengambil produk kita, ada unsur-unsurnya. Unsur apa itu? Mari kita lihat. Nah, berikut unsur-unsur yang harus kita perhatikan ketika membuat sebuah iklan. Yang pertama, headline ya, judul iklan ya. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Jangan asal-asalan. Berarti tidak becus iklannya ya kan? Nah, kalau menarik iklannya pasti orang akan penasaran membaca ataupun membeli produk ataupun iklan yang kita berikan. Ya, yang kedua, subjudul ya. Subjudul merupakan gambaran garis besar produk ya. Gambaran garis besar, gambaran apa yang menonjol pada iklan tersebut ya. Visual yang menarik yaitu menggunakan foto ataupun gambar ya. Iklan tidak hanya kata-kata ya sayang, bisa berupa gambar ataupun foto ya. Agar iklan kita menarik, mari kita cantumkan sebuah gambar susu, seorang anak minum susu bertubuh sehat. Berarti iklan tersebut merupakan ataupun manfaatnya membuat anak itu menjadi sehat ya sayang. Oke, tadi judul iklan, subjudul, visual yang menarik ataupun foto. Berikutnya isi iklan ya. Isi iklan biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudulnya ya. Iya, kalau dia judul ataupun subjudulnya hurufnya harus besar ya. Sedangkan isinya tidak perlu terlalu besar. Nanti pada gambar iklannya terlalu rame kan? Jadi tidak menarik ya. Dan nama ataupun alamat yang dapat dihubungi ya sayang. Nah, jika dia iklan cetak ataupun iklan langsung ya, nama dan alamatnya harus kita cantumkan. Jika kita berminat, ya kita bisa menghubungi kan, ataupun kita bisa langsung ke alamat tersebut. Jika tidak dicantumkan alamat ataupun nomor HP, bagaimana kita bisa mau membeli produk tersebut? Di mana kita jumpai? Ya harus jelas ya sayang. Nah, itulah unsur-unsur yang harus kita perhatikan ketika membuat sebuah iklan cetak. Ya sayang. Nah, berikutnya menentukan isi iklan di media cetak. Iya. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita harus membaca iklan tersebut dengan cermat. Iya, sebelum kita membagikan, menyiarkan kepada orang lain, terlebih dahulu kita harus
teliti membaca kembali ya, membaca kembali dengan cermat apakah sudah bagus iklan tersebut ataupun sudah harus atau sudah pas iklan tersebut, baru kita siarkan ataupun kita beritahu kepada orang. Nah, di sini kita diajak untuk teliti, lebih teliti memperhatikan iklan yang kita buat. Berikutnya, isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Tidak usah satu lembar buku untuk menjabarkan iklan. Tidak usah satu kalimat ataupun satu paragraf, tetapi iklan tersebut sudah mempunyai manfaat, sudah bagus, tidak perlu bertele-tele ya sayang. Berikutnya, nah perhatikan contoh iklan cetak ya. Biasanya iklan tersebut kita sering jumpai di majalah, di koran, ya kan sayang? Nah, iklan di samping, coba kita lihat. Mengapa mereka ada bapak dan anaknya? Mengapain mereka sayang? Ya, mereka berolahraga. Ya, ayo, ayo, ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Nah, singkat kan sayang, tapi mempunyai manfaat. Berarti dia mengajak kita untuk memiliki tubuh yang sehat. Bagaimana? Dengan cara berolahraga ya sayang. Iklan di samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Ya sayang, tidak hanya anak-anak diajak di sini, tidak hanya dewasa, tetapi seluruhnya diajak untuk berolahraga agar tubuh kita sehat, kuat. Ya sayang. Nah, paham anak-anak ibu? Nah, cantik kan gambar iklannya? Mereka membuat gambar pemandangan bapak dan anak lagi berolahraga di jalan raya. Ayo kita berolahraga agar tetap sehat dan kuat. Ya sayang. Nah, itu adalah contoh iklan ya. Berikutnya, mengidentifikasi iklan media cetak. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur iklan ya. Seperti tadi ya, judulnya, subjudul, isi, komposisi warna ya. Harus kita menggunakan gambar yang menarik, warna yang menarik ya. Jika hanya hitam putih berarti orang pun tidak menarik melihat, tidak bergairah iklannya. Tetapi kalau kita menarik seperti iklan tersebut ini, seperti iklannya kan mereka mempunyai gambar warna yang menarik. Nah, bapaknya berbaju hijau, pokoknya menarik ya, tidak hitam putih, diberikan warna. Ya sayang. Nah, gambarnya menarik serta nama alamat yang dapat dihubungi. Berarti tadi sudah Miss ulangi kan? Oke, kita lanjut. Perhatikan contoh iklan. Nah, ini lagi ada contoh iklan ya sayang. Gambar iklan menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan. Kalimat iklan singkat dan memiliki slogan yang mudah diingat pembaca. Kalimat iklan sangat menarik. Coba kita lihat iklannya. Seorang anak minum susu. Nah, minum susu dia kan? Nah, susu sehat, susu murni tanpa pengawet. Ayo, mari kita meminum susu agar tubuh kita sehat. Ya, tubuhku sehat, tubuhku kuat. Nah, inilah contoh sebuah iklan. Tidak bertele-tele kan sayang? Nah, mengandung ada manfaatnya ya, agar tubuhnya sehat. Mari, ayo kita meminum susu agar tubuh kita sehat. Nah, bahasa yang perlu kita tunjukkan pada sebuah iklan, kita harus menggunakan bahasa ayo, marilah beli produk kami. Ya sayang, ini adalah contoh. Tadi sudah beberapa Miss jelaskan kan? Ada contoh iklan ya sayang. Ada 3 contoh iklan tadi kan? Ada iklan olahraga, minum susu, dan layanan masyarakat. Coba kita lihat. Nah, iklan menggunakan bahasa jelas. Iklan memiliki sasaran ataupun target konsumen. Iklan menggunakan kalimat utama ataupun ya sayang. Nah, sama seperti tadi, langkah-langkahnya, tata letaknya, buatlah gambar, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat. Buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Nah,
yang menjadi tugas kamu. Tadi sudah Miss jelaskan ya sayang. Coba diperhatikan, jika tidak jelas bisa diputar lagi YouTube Miss ya sayang. Buka nama YouTube Miss Melisa Naibaho ya. Bisa diulang-ulang dilihat ya sayang. Jika tidak paham bisa bertanya kepada Miss ya sayang. Tapi di chat pribadi, tidak boleh di grup, mengganggu temannya ya. Nah, mari kita masuk pada tugas. Ayo membuat iklan media cetak. Gambarlah iklan buatanmu di selembar kertas HVS. Tahu HVS? Kertas putih ya sayang. Kertas HVS. Buatlah sebuah gambar, sebuah iklan yang menarik. Misalnya lagi membaca buku kan? Gambar seorang membaca buku. Nah, mari membaca buku. Ada contohnya tadi Miss berikan kan? Iya. Buatlah sebuah iklan, gambar, dan warnailah dengan menarik. Tidak asal-asalan ya. Jika asal-asalan akan Miss pulangkan ya sayang. Jangan sakit hatinya ya. Akan Miss pulangkan ya sayang. Pengumpulan tugas kita hari Sabtu. Hari ini hari Senin. Ada waktumu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari waktumu mengerjakan tugas ini ya sayang. Pada dikumpul hari Sabtu di kertas HVS. Kerjakan dengan baik. Jangan asal-asalan. Bisa dibantu orang tua ya sayang. Tapi tidak sepenuhnya orang tua mengerjakan. Bisa dibantu orang tua. Baik anak-anak ibu, Miss ulangi. Tugasnya membuat sebuah iklan media cetak. Gambarkan iklan buatanmu di selembar kertas HVS. Dikumpul hari Sabtu pada saat pengumpulan tugas. Baik anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dikerjakan tugasnya dengan baik. Siapa yang rajin mengerjakan tugas akan mendapatkan nilai yang baik. Tetapi siapa yang malas akan mendapatkan nilai 0. Karena apa? Dia tidak berusaha mengerjakan tugasnya. Baik anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita. Mari kita akhiri dengan doa. Ambil sikap yang baik. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pembelajaran kami. Apa yang kami pelajari Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ataupun masa depan kami nantinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Semangat belajar. Siapa yang pintar, siapa yang rajin, siapa yang niat memang betul-betul mengerjakan tugasnya akan mendapatkan nilai bagus. Baik, sekian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.